Kita bicara saat ini sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Ya, dasar hukum masih dari Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 95, ya, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan 17 tahun 2006, ya, tentang kepabeanan pasal 114. Lalu turunannya peraturan pemerintah 39 2019 junto peraturan pemerintah 28 tahun 2000 tentang penanganan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Ya. Ini ketentuan tentang tata cara penjatuhan denda ini masih ada ketentuan yang baru, ya, kita update nanti, ya. Objek sanksi administrasi, ya. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ruang lingkupnya jelas, kesalahan klasifikasi tarif bukan suatu pelanggaran. Kenapa kesalahan klasifikasi tarif bukan suatu pelanggaran? Karena dianggap itu suatu interpretasi. Ya, ada niatan jahat, ada niatan sengaja untuk mengelak atau menghindar dari pembayaran biaya masuk. Itu hanya sebatas klasifikasi yang dapat dilakukan kebetulan secara administrasi oleh pejabat bea dan cukai dalam hal ini PPD-nya. Selanjutnya bentuk pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa denda tertentu nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, ya, lalu persentase dari biaya masuk yang seharusnya dibayar, lalu persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran biaya masuk, dan persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. 5 kriteria ini tata cara untuk penjatuhan sanksi administrasi, ya, bahkan ada yang sampai 1000%. Oke, selanjutnya adalah ini terkait dengan jenis adalah ini sanksi administrasi berupa sebentar denda dalam nilai rupiah tertentu, ya, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran yang didenda dengan nilai tertentu adalah sanksi denda yang dikenakan dalam besaran nilai rupiah tertentu sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Kepabeanan. Contoh di pasal 10A ayat 8. Udah belajar undang-undang, ya, Bapak Ibu, ya, semua, ya? Halo, Bapak Ibu. Sudah, Pak, sudah. Halo, rekan-rekan. Sudah, Pak, hari pertama, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Hidup, Pak, kami masih hidup. Oke, iya, saya sedih sekali nggak ada respon ini. Iya, Pak, dengerin Bapak ada patah-patah, Pak. Saya juga masih hidup kok, Pak, tenang. Oke, makasih, Pak. Aman, Pak. Ada Pasal semua. 10. Iya, Pak. Dikoreksi, Pak, ya, kalau ada yang kurang, ya. Pasal 10A ayat 8, ini perbuatannya adalah orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai. Itu diberi sanksi 25 juta. Ya. Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai. Contohnya bagaimana? Contohnya misal Bapak Ibu punya barang impor di pelabuhan, di TPS. Bapak Ibu telah memenuhi semua, misalkan ketentuan lantas, lalu ada pembayaran sudah dilakukan, hanya saja bahkan SPPB-nya mungkin sudah terbit, kan gitu. Tapi karena Bapak Ibu mengeluarkannya terdesak, lalu pejabat bea cukai pun di tempat mungkin di pintunya tidak ada, sehingga Bapak Ibu mengeluarkan saja, itu kena denda. Atau di kawasan berikat biasanya yang dijaga oleh bea cukai, dokumen semua telah terpenuhi, hanya saja pada saat dia ke ruangan bea cukai atau karena memang dia butuh segera sehingga dia mengeluarkan barang tanpa ada persetujuan dari pejabat hanggar atau yang ada di perusahaan tersebut, itu bisa kena 25 juta. Lanjutnya pasal 11A ayat 6
tidak melaporkan pembatalan ekspor 5 juta. Ini terhadap ekspor kita memiliki ketentuan bahwasanya ekspor yang tidak jadi berangkat itu wajib untuk dilakukan pembatalan ekspor. Kalau tidak dipenuhi pembatalan ekspornya, maka dia terkena denda 5 juta. Pasal 45 ayat 3, orang yang mengeluarkan barang dari TPB sebelum diberikan persetujuan pejabat bea dan cukai. Ya, ini sama seperti yang perbuatan di atas, tapi sanksinya 75 juta, 45 ayat 3. Demikian seterusnya sampai ke paling bawah pasal 91, jelas di sini denda yang dikenakan pada pelaku usaha dalam bentuk nominal tertentu. Ya. Ini 25, 5, 75, 50. Jadi 5, 25, 50 dan 75 juta. Itu buat sanksi yang ditentukan berdasarkan nilai rupiah tertentu. Lalu kedua, bagian B, denda dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum. Ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 bulan terakhir dari satu kantor pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean terjadi. Ini atau sering disebut dengan progresif ya. 1 kali pelanggaran kena 1 denda minimum, 2 kali pelanggaran, 2 kali denda minimum, 3 sampai dengan 4 kali pelanggaran, 5 kali denda minimum, 5 sampai dengan 6 pelanggaran, 7 kali minimum, dan di atas 6 kali, 1 kali denda maksimum. Ya, jadi pemakaian maksimumnya itu pada saat dia melakukan 6 kali lebih dari 6 kali pelanggaran sampai ditemukannya pelanggaran tersebut. Ini yang untuk nilai rupiah minimum dan maksimum. Ya. Lanjutannya ini pasal 7. Mau tanya, Pak. Ya, contohnya nih. Iya, Pak. Untuk nilai minimum dan maksimumnya itu apakah ada nominalnya, Pak? Ini, Pak, depannya, Pak. Oke, yang tadi. Ini materi ini. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Pasal 7A dan ayat 7. Iya, Pak. Ya. Pengangkut tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut RKSP, Pak ya. Minimal 5 juta, maksimal 50 juta. Jadi kalau kita terapkan dengan metode pengenaannya tadi, kalau untuk 1 kali, ya dia kena. Misalkan kita akan contoh soal begini ya. Pasal 7A ayat 7, pengangkut tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut RKSP yang nantinya biasanya dilanjutkan dengan manifest. Ya. Kalau kita ini dia minimum 5 juta, maksimum 50 juta. 1 kali dia melakukan pelanggaran, maka kenanya 5 juta. Tetapi kalau misalkan ternyata dalam 6 bulan terakhir dia 2 kali pelanggaran tidak melaporkan RKSP. Ya, dia kena denda minimum 2 kali denda minimum berarti 100 juta. Ternyata ada lagi penelitian setelah 6 bulan, dalam waktu 6 bulan ternyata dia 7 kali melakukan pelanggaran, maka dia kena denda 1 kali denda maksimum 50 juta. Maaf, tadi yang saya katakan 5 juta ya, minimumnya 5 juta, kalau 2 kali berarti 10 juta. Maksimumnya 50 juta. Lalu kalau misalkan dia melanggar 5 kali 6 kali pelanggaran, berarti dia kena 7 kali gitu ya, denda minimum. 7 kali 5 35. Lebih dari 6 kali, maka dia 50 juta. Ya, itu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ini contoh tadi, Pak. Contoh, ya. Ya, ini contoh saja nih ya. Udah ngerti ya contoh yang saya sampaikan tadi ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Contoh perhitungan. Ya, ini sudah sama denda dalam persentase tertentu dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Jadi ada suatu ketentuan dari biaya masuk yang seharusnya dibayar, gitu. Berarti dia membayar tetapi tidak sesuai besaran yang seharusnya dibayar. Ini dendanya itu merupakan persentase kali biaya masuk ya yang seharusnya dibayar. Jadi pelanggarannya misalnya pasal 10B ayat 6. Untuk importir yang tidak melunasi biaya masuk atas barang impor
yang mendapat fasilitas penundaan pembayaran biaya masuk dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dia sudah dapat fasilitas menunda, ya, artinya berkala nih, bayar berkala biaya masuknya. Ternyata dalam jangka waktu ditetapkan, dia juga persen dari biaya masuk yang wajib dilunasinya. Misalkan dia kena biaya masuk yang wajib dilunasi seharusnya 1 juta, ya ternyata dia tidak memenuhi penundaan pembayaran tadi, maka dia kena 10%. Ya, denda itu berupa denda ya dari 1 juta 10% berarti 100.000. Demikian contoh-contoh soal contoh-contoh perbuatan pasal 10D ayat 5 impor kembali barang impor sementara dan waktu diizinkan. Ya, ini dalam hal contoh misalkan impor sementara. Ya, dan impor sementara ada ketentuan setahun atau 2 tahun dia harus mengembalikan, merekspor barangnya. Ternyata setelah diberikan waktu tertentu, dia tidak juga melakukan ekspor. Maka dia wajib dipungut dan bayar denda 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Gitu ya. Misalkan terhadap barang yang dapat impor, fasilitas impor sementara, misalkan dia harus membayar 1 miliar, maka dendanya kalau dia tidak merekspor kembali, maka kena denda 100%. Ya. Ini contoh perhitungan data impor sementara. Contoh impor sementara PT Tronton. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ya, PT Tronton melakukan impor sementara barang A dengan fasilitas keringanan biaya masuk nomor PB 007 pada tanggal 1 Januari 2009. Skep impor sementara dengan jangka waktu selama 3 bulan dia kasih waktu, ya. Lalu PT Tronton melaksanakan reekspor pada tanggal 15 April, ya. Dari Januari 3 bulan ke 15 April dengan PB 008, ya. Biaya masuk yang dibayar, contohnya jenis barang A, jumlah barangnya 1 unit, nilai pabean 10 juta, tarif biaya masuk 10%, biaya masuknya 1 juta. Maka biaya masuk yang dibayar 2% dikali 3 bulan, ya, ini terlambat nih ya. 3 bulan kali 1 juta, ya, sama dengan 60.000. Pelanggaran berdasarkan pasal 10D ayat 5 Undang-Undang 17 tahun 2006, atas keterlambatan reekspor dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Ya, dihitung perhitungan sanksi berupa tadi 100% kali biaya masuk yang seharusnya dibayar, 100% kali 1 juta, dapatnya 1 juta dendanya. Contohnya, selanjutnya kita ke denda dalam persen tertentu, minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran biaya masuk atau biaya keluar. Ini penggabungan dari yang persentase dan minimum dan maksimum. Dihitung dengan tahapan kekurangan bayar dalam bentuk persen sama dengan biaya masuk seharusnya dibayar, ya, dikurang biaya masuk yang dibayar dibagi biaya masuk dibayar kali 100%. Kekurangan bayar persentase golongan persen denda. Denda sama dengan golongan persentase denda dikali BMSD dikurang BMTD. Ini untuk perhitungan denda dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum. Ya, adapun contohnya, nah ini kriteria WASI ya, kekurangan pembayaran yang masuk ya lebih kecil ataupun sama dengan 50%, denda 100%. Selanjutnya 500 dari kelipatan terus sampai ke selanjutnya. Ini bisa kita lihat ketentuannya. Oke, jenis pelanggaran dari contoh tersebut adalah pasal 16 ayat 4. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk sehingga kekurangan biaya masuk, ya, dikenai sanksi minimum 100%,
maksimum 1000% dari biaya masuk yang kurang dibayar. Ya, selisih Pak yang kurang dibayar. Ya. Sama pasal 17 ayat 4 juga contoh perbuatan menetapkan nilai transaksi sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran biaya masuk. Minimum kena sanksi 100%, maksimum 1000% dari biaya masuk yang kurang dibayar. Dan seterusnya sampai ke bawah terkait perbuatan pelanggaran yang dikenai sanksi persentase minimum dan maksimum. Contoh soal ini ya, data impor PT Jaywatt. PT Jaywatt mengimpor 1 unit barang, kita sebut Y, dan diberitakan dengan PB nomor 01 tanggal 5 bulan Juni tahun 2008. Di tabel jenis barang Y, jumlah barang 1, nilai pabeannya 10 juta, tarif biaya masuk 10%, biaya masuknya 1 juta. Hasil penelitian pejabat, nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai sebesar 12.500.000. Artinya ada selisih 2.500.000 ya. Jenis barang Y, jumlah barang 1 unit, nilai pabean seharusnya 12.500.000, tarif 10%, biaya masuknya seharus dibayar 1.250.000 rupiah. Ya, ada selisih 250.000 rupiah. Pelanggarannya membentuk tidak benar mengakibatkan kekurangan pembayaran biaya masuk sebagaimana pasal 16 ayat 4 Undang-Undang 17 tahun 2006. Contoh perhitungannya demikian. Perhitungan sanksi administrasi berupa denda. Kurang bayar, ya, biaya masuk yang seharusnya dibayar dikurangi biaya masuk yang telah dibayar. Ya, 1.250.000 dikurangi 1 juta, jadi total 250.000 rupiah. Lalu persentase kekurangan pembayaran biaya masuk, kurang biaya masuk, biaya masuk yang telah dibayar dikali 100%. Ya, kekurangan biaya masuk tadi 250.000 rupiah, ya, dibagi biaya masuk yang telah dibayar dikali 100%, dapatnya 25%. Dikenakan denda 100% dari kurang bayar biaya masuk pasal 6 ayat 1. Sehingga besarnya denda 100% dikali 250.000 rupiah, hasilnya 250.000 rupiah. Itu contoh perhitungannya. Ya. Sama halnya seperti ini, jadi jujur-mujur. Ya, ini contoh-contoh penghitungan. Saya kira nanti kita bisa lihat sendiri di materi kita. Kita coba lanjut dengan denda yang berdasarkan persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Ini dihitung dengan tahapan. 1. Perhitungan interval denda PID sama dengan biaya masuk fasilitas yang disalahgunakan dibagi total biaya masuk yang mendapat fasilitas dikali 100%. Ya. Kedua, perhitungan interval denda persentasenya yaitu golongan persentase denda. Ketiga, denda adalah golongan persentase denda dikali biaya masuk seharusnya bayar atau dalam hal jumlah yang bebas atau keringanan. Ini ada rentangnya golongan-golongan denda. Kekurangan pembayaran biaya masuk lebih kecil atau sama dengan 20%, dia kena 100%. Ya. Kekurangan pembayaran biaya masuk lebih besar dari 20%, namun lebih kecil atau sama dengan 40%, didenda 200. Jadi kalau kita lihat, ya, hitungan ini 20-20-20, kelipatan di persentasenya 100, 200, 300, 400, hingga 500. Nah, ini tata cara denda persentase tertentu. Ya. Contohnya pasal 25 ayat 4. Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan. Ya, pembebasan ini minimum 100%, maksimum 100% dari
biaya masuk yang harus dibayar. Pasal 26 ayat 4, orang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan didenda minimum 100%, maksimal 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Ya, ini terkait sama keringanan dan pembebasan. Contoh, perhitungan data impor PT JT Wanghi diberitahukan PIB dengan nomor 1 tanggal 5 Agustus tahun 2008 dengan fasilitas sebagai berikut. Jenis barang Z, ya, jumlah barang ada 15 unit. Nilai pabean setiap barangnya itu Rp200.000, ya. Nilai barang Rp200.000, totalnya Rp3 juta, 15 dikali 200.000. Tarif biaya masuk kalau dengan fasilitas ya kena hanya 5%, tapi tanpa fasilitas dia kena 15%. Ya, biaya masuknya 5% kali 3 juta, kalau dengan fasilitas dia ada Rp150.000. Sedangkan tanpa fasilitas 15% dikali 3 juta, totalnya seharusnya Rp450.000. Lalu dalam penelitian penjualan dan juga importir ternyata memperjualbelikan 5 unit barang set yang dapat fasilitas keringanan atau pembebasan biaya masuk yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan, harusnya direekspor. Sehingga dikenai denda dengan penghitungan ya jumlah barang yang diperjualbelikan 5 unit, ya, nilai pabeannya tadi setiap barangnya itu 200.000, sehingga totalnya untuk 5 barang 1 juta. Tarif biaya masuk kalau dengan fasilitas dia tadi 5%, tanpa fasilitas dia 15%, sehingga kalau dengan fasilitas dia kena 50.000, tanpa fasilitas dia terkena Rp150.000. Pelanggaran importir yang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya, pasal 26 ayat 4 Undang-Undang 17/2006. Ya. Contoh perhitungan yang tadi, sanksi administrasi berupa denda, total biaya masuk yang mendapat fasilitas keringanan biaya masuk 15 unit. Ya. Total biaya masuk kalau dia tanpa fasilitas berarti total biaya masuk itu 450.000 dikurang 150.000, dia jadi Rp300.000. Biaya masuk yang disalahgunakan 5 unit, ya, total biaya masuk tanpa fasilitas dikurang total biaya masuk dengan fasilitas 5 unit yaitu Rp150.000 dikurangi 50.000, totalnya menjadi Rp100.000. Perhitungan interval denda PID biaya masuk yang disalahgunakan dibagi total biaya masuk yang mendapat fasilitas dikali 100%. Menjadi bilangan 100.000 dibagi 300.000 dikali 100%. Jumlahnya 33,33%. Dikenakan denda 200% dari biaya masuk seharusnya dibayar. Besarnya denda 200% kali biaya masuk seharusnya dibayar, yaitu 200% dikali yang seharusnya dibayar 100.000. Maka dapat angka Rp200.000. Biaya masuk yang seharusnya dibayar adalah jumlah biaya masuk yang dibebaskan atau diberikan keringanan. Oke, ini yang tadi kita lanjutkan. Ini juga sama, PT Semat Selalu, ya, dengan cara penghitungan yang tadi. Silakan nanti coba diulang-ulang lagi ya. Nah, dari poin A, B, C, D, E di atas, itu kan jelas bila biaya masuknya ada. Itu. Lalu di sini juga ada ketentuan bahwasanya sanksi administrasi. Bagaimana dengan pengenaan sanksi administrasi atas impor
Kalau biaya masuk tarifnya 0. Ya. Nah, ini. Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari biaya masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau dia 0%, dia tetap dikenai dendanya sebesar 5 juta rupiah. Ya. Pengenaannya per SPPB, Pak. Per PIB. Ya. Syaratnya tidak ada barang lain yang dikenai denda. Ya, syaratnya tidak ada barang lain yang dikenai denda. Ya. Contoh, ada dalam satu PIB, ya, nilai pabeannya sebesar 1 juta. Tarif biaya masuk 0%. Maka biaya masuknya 0 dikali 1 juta, maka akan menjadi 0%. Oleh pejabat, nilai pabean 1.250.000, tarif 0%, biaya masuk 0. Denda 5%. Jadi terhadap semua yang biaya masuknya 0, dikenai denda langsung 5 juta rupiah. Ya. Ini pelanggaran yang ditemukan dari hasil audit. Ya. Dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A ayat 8, pasal 11A ayat 6, pasal 45 ayat 3, pasal 52 ayat 1 dan ayat 2. Sebesar 1 kali untuk pelanggaran yang sama. Ya, contoh penghitungan audit periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Atas PT Fajar ditemukan pelanggaran ya seperti ini Bapak Ibu. Pasal 25 ayat 1 tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan pasal 49. Ini jumlah pelanggaran yang ditemukan. Tidak melaporkan pembatalan ekspor, tidak melaporkan pembatalan ekspor lagi. Lalu totalnya ada 3 kali dia melakukan pelanggaran. Ya. Jumlah pelanggaran dalam proses audit dari Januari sampai dengan Desember 2008 itu totalnya 3 kali. Maka perincian pasal 11 ayat 6 itu dia kena 2 kali denda dan 5 juta. Dan pasal 52 ayat 1, 1 kali denda 50 juta. Ya. Jadi total sanksi administrasi berupa denda 5 juta tambah 50 juta, jadi 55 juta rupiah. Bapak Ibu, sampai di situ materi terkait sama sanksi administrasi berupa denda.